Oke, selamat datang rekan-rekan di video tutorial atau video modul kelas analisis perancangan berorientasi objek bersama saya Gelar Aditya Pratama dan saya buat video ini untuk Politeknik Peksi Ganesha Bandung. Di pertemuan ketiga atau video ketiga ini kita akan membahas tentang activity diagram. Seperti rekan-rekan tahu juga, di mata kuliah ini kita akan membahas tentang UML, full tentang UML, yang di mana UML ini terdiri dari beberapa jenis diagram. Di video kedua, kita sudah bahas tentang use case diagram, dan selanjutnya di video ketiga ini kita bahas tentang activity diagram. Oke, kita mulai saja. Di sini saya pakai modul dari e-learning Pixie Ganesha ya. Jadi activity diagram itu apa ya? Apa itu activity diagram? Jadi diagram ini adalah diagram perilaku gitu kan yang penting untuk di UML ini menggambarkan aspek dinamis dari sistem. Jadi pada dasarnya ini adalah versi lanjutan dari use case diagram untuk mengalihkan aktivitas ke aktivitas lainnya seperti itu. Jadi ini lanjutan dari use case diagram dan kita dibuat lebih detail lagi seperti itu. Ini notasi-notasinya ada apa aja di use case diagram. Pertama, ini contohnya ya, contoh use case diagram seperti ini. Ini mungkin lebih mirip flowchart sebenarnya, cuman agak beda notasinya adalah di sini nih. Di sini mulainya adalah dengan titik hitam, lalu diakhiri dengan titik putih dan titik hitam seperti ini garisnya. Lalu ini notasinya, notasi aktivitasnya seperti ini. Ini decision seperti biasa, decision sama seperti di flowchart. Juga di sini ada untuk fork dan join, jadi untuk memecah dan juga untuk menyatukan. Kita bahas satu-satu. Di sini ada penjelasannya. Ini contoh-contohnya ya. Pertama, kita punya activity digunakan untuk mewakili serangkaian tindakan. Ini aktivitas lah istilahnya. Ini kotak tapi tidak bersudut ya, gini ada agak melengkung si activity ini. Jangan lupa activity ini menggunakan kata kerja ya, di sini activity. Sama seperti use case menggunakan kata kerja. Ada action juga, hampir sama seperti activity. Nah, ini control flow-nya menggunakan garis lurus tanpa putus-putus, panah gitu ya. Object flow pun sama seperti ini. Nah, ada initial node, ini untuk yang awal, start yang menggunakan ini, dan akhirnya menggunakan seperti ini. Jadi diawali dengan titik hitam, diakhiri dengan titik hitam, ada putihnya lah seperti itu. Ini ada object node. Nah, baru ada decision node nih. Decision node ini bentuknya apa ya ini? Dia diamond ya, diamond seperti ini untuk decision. Jadi yes, no, kah gitu kan. Ya, tidak, bisa juga seperti yang lain, misalkan lebih dari 10, kurang dari 10 gitu kan. Intinya adalah ini adalah sebuah decision atau sebuah percabangan pengambilan keputusan. Dia menggunakan seperti ini lalu bisa dicabangkan dua. Lalu juga ada merge node, jadi dari decision-decision yang ada dua decision bergabung jadi satu seperti ini. Oh ya, kenapa kita menggunakan ini? Karena ada aturannya ketika di activity diagram, satu activity ini tidak boleh ada dua garis keluar atau dua garis masuk ke dalam satu activity. Harus satu garis masuk dan satu garis keluar, jadi maksimal hanya dua. Satu masuk, satu keluar. Makanya kita gunakan ini untuk membagi ke kanan ke kiri, untuk mecah jadi dua gitu kan ya. Atau menggunakan yang merge untuk menyatukan dari dua menuju satu activity ini. Jadi ada aturannya adalah di activity diagram ini tidak boleh satu activity punya dua garis keluar atau dua garis masuk. Makanya kita gunakan ini. Di sini juga ada fork node ya untuk ada aktivitas yang dilakukan secara bersamaan. Jadi satu aktivitas ke sini, lalu dari sini dia ada dua aktivitas membagi kedua aktivitas, tapi bukan decision sifatnya, tapi yang dilakukan secara paralel, gitu kan? Bukan decision yes no gitu, tapi ini yang dilakukan bersamaan seperti itu. Juga ada join, jadi yang mengembalikan gitu kan dari paralel 2 dan paralel 3 gitu kan ya, dikembalikan ke fungsi ke aktivitas yang pertama. Itu karena memang ada aturannya adalah di activity diagram ini tidak boleh ada garis dua keluar atau dua garis masuk. Juga ada swim lane.
dan partition. Jadi bentuknya seperti ini. Ini bisa horizontal, bisa vertikal sebenarnya, tapi lebih sering vertikal atau ke atas, gitu kan ya. Ini gunanya adalah untuk membagi bahwa si aktivitas ini dikerjakan oleh aktor apa gitu ya. Jadi ketika dia punya dua aktor atau lebih baik menggunakan Streamline atau partition ini untuk membagi ini siapa sih yang mengerjakannya, aktor A atau aktor B gitu kan ya. Jadi segitu. Ini notasi-notasinya sederhana juga, tidak terlalu banyak gitu kan. Dan mungkin lebih mirip flowchart sebenarnya kan, gitu kan ya. Tapi karena kita di UML, jadi ini notasinya yang digunakan di UML adalah seperti ini untuk activity diagram. Saya ulangi, ada activity-nya berbentuknya kotak tapi tidak ada sudutnya, agak melengkung. Yang sering juga ada ini flow-nya menggunakan garis tidak putus-putus, garis panah tidak putus-putus. Ada initial node untuk awal dan final node untuk akhir gitu ya. Ada decision node untuk membagi keputusan, merge node untuk menyatukan kembali keputusan, fork node untuk membagi ke aktivitas yang paralel gitu kan, join untuk menyatukan yang aktivitas paralel seperti itu. Sekali lagi di activity kita gunakannya adalah tidak boleh harus menggunakan kata kerja di activity ini. Seperti itu. Jadi mungkin kita coba saja seperti kemarin juga video kemarin kita menggunakan draw.io. Mungkin kalau yang belum coba kita buka draw.io. Ini online dan gratis gitu kan ya. Kita bisa pakai ini juga ada UML-nya juga. Jadi kita pakai saja yang ini mumpung gratis juga. Oke, ini adalah sistem yang kita bangun kemarin, bangun di video sebelumnya, yaitu sistem belanja online. Ini use case diagramnya, saya sudah beri nama di sini ada tab atau sheet tentang use case diagram di sini. Sekarang kita akan buat baru tentang activity diagram gitu kan ya. Kita buat sheet baru aja di sini, page baru, kita beri nama activity. Dan juga kita rename use case diagram. Oke, nah ini ada blank kosong dulu seperti ini. Lalu kita kasih dulu si initial node-nya. Initial node ada di ini N, star-nya adalah ini. Nah, ini star. Star-nya kita lihat di sini nih. Kita punya satu use case utama yaitu membeli barang. Ini sih use case turunan ya. Ini ada login turunannya, membayar juga turunan juga. Tapi kita use case utamanya adalah membeli barang. Jadi biasanya adalah satu use case utama diubah menjadi satu activity diagram. Ketika anggaplah kita punya use case yang lain di sini, maka use case kedua ini pun kita gambarkan di activity diagram yang berbeda. Jadi kalau kita punya dua use case, kita punya juga dua activity. Jadi jumlah activity adalah sejumlah use case yang ada. Seperti itu. Karena sekarang kita cuma punya satu use case utama, yaitu membeli barang, kita coba satu activity diagram dulu aja. Oke, pertama ini adalah initial node-nya, start-nya di sini gitu kan ya. Start-nya di sini, mungkin aktivitas yang pertama dilakukan adalah ini. Oke, kita tarik dulu garis menuju ke activity ini. Oke, aktivitas pertama adalah tadi login kan ya. Kalau kita lihat dari use case-nya, sebelum membeli barang dia harus login dulu. Nah, oleh karena itu kita kasih login dulu aja, gitu kan ya. Lalu aktivitas keduanya mungkin mencari barangnya dulu. Seperti ini ya, mencari barang dulu. Kita sambungkan ini, sini. Oke, sudah nyambung. Aktivitas keduanya adalah mencari barang. Lalu aktivitas ketiganya adalah mungkin decision dulu nih. Kita punya decision, barangnya ada atau enggak gitu kan ya. Coba sebentar kita hubungkan dulu. Oke. Kita kasih tulisannya, barang ada gitu kan ya. Oke, kita rapihkan dikit. Jika ya, jika ada, maka lanjutkan ya. Jika tidak, mungkin ini
kita sudah selesai nih. Kita pas kasih N di sini nih. Mungkin sudah selesai begitu aja nih kalau barangnya tidak ada. Oke, kita sambungkan. Oke, sudah sambung. Jika tidak, ya selesai. Tapi jika ada, kita lanjut aktivitas selanjutnya. Biasanya apa yang kita lakukan di online shop ketika kita sudah menemukan barang yang kita inginkan gitu kan. Ini coba hubungkan. Maka check out dulu kan ya. Check out barangnya, masukkan keranjang atau masukkan ke keranjang. Nah, gitu kan. Keranjang. Lalu aktivitas selanjutnya apa? Kalau kita sudah masukkan ke keranjang, itu bayar kan ya. Ini membayar. Kita hubungkan lagi, tarik garisnya ke sini. Setelah membayar, nah mungkin ini nih, kita tambahin dulu deh. Ini adalah yang dilakukan oleh pembeli. Nanti kan ada juga yang dilakukan oleh penjual ya. Kita coba aja, kita tambahin yang namanya eh nih, kontainer. Kontainer ini swimlane sebenarnya. Ini kita ubah namanya ini menjadi pembeli, gitu kan ya. Juga ada, kita buat satu lagi, copy paste aja, kita punya namanya penjual. Gitu ya. Kita lebarkan ini sampai bawah. Ini juga lebarkan sampai bawah. Oke, selesainya kita turunkan ke bawah deh di sini. Lalu ini kita ubah ke atas biar rapi. Oke, ini selesainya di sini. Yes. Kita geser dikit, oke. Nah, setelah membayar, aktivitas yang dilakukan penjual adalah mengirim barang kan ya. Tapi karena ini adalah sistem, berarti yang dikirim itu adalah mengirim nomor resi gitu kan. Karena ingat di sini adalah sistem gitu. Karena sistem yang kita bangun, jadi hanya aktivitas-aktivitas yang ada di dalam sistem gitu kan ya. Tidak ada aktivitas lain. Oke, ini kita mengirim resi, ini kita tarik garis ke sini atau ke atasnya deh. Nah, biar urutan kelihatan. Setelah mengirim resi, aktivitas selanjutnya adalah mungkin aktivitas di user, di pembeli lagi. Aktivitasnya adalah barang anggaplah sudah diterima gitu kan ya. Lalu aktivitas selanjutnya adalah menulis ulasan gitu ya. Atau kita bikinin dulu deh. Bikin seperti ini. Untuk apa namanya? Untuk paralel. Biasanya adalah di sini paralelnya adalah ada yang menulis ulasan, lalu uangnya dikirim ke penjual kan ya. Ini taruh di sini sebagai paralel. Ini taruh di sini satu. Ini dia ke bawah. Satu lagi adalah mengirim uang ke pembeli. Nah, kalau di online shop seperti itu. Ntar ini agak mengganggu. Biarkan di sini saja lah selesainya. Garisnya mengganggu. Nah, ini kita tarik garis dari sini ke sini. Oke, ini adalah aktivitas paralel yang terjadi. Ini kita tarik garis ini biar rapih. Ini tarik ke bawah biar rapih juga. Nah, atau kita ke atas sedikit. Kita ke atas sedikit biar tidak boros tempat. Oke, ini kita ke atas sedikit biar hemat tempat. Garisnya kita pindahin ke sini. Garisnya ke tengahin. Oke. Okay. Sip. Turunkan biar rapih.
Nah, setelah ini ya selesai dua-duanya. Kita joinkan kembali menggunakan ini untuk menyelesaikan. Tarik garis, agak aneh. Atau kita bisa buat ini sendiri-sendiri juga nggak apa-apa sih. Ini selesai. Kita coba ambil copy paste si garisnya. Oke, ini kok gede ya? Ada garis tambahan ini. Kecilkan. Oke. Tarik garis dari sini. Luruskan, lalu dikasih dengan notasi N. Oke. Sip. Nah, jadi cara membacanya adalah pertama kita punya dua aktor, pembeli dan penjual. Kita simpan di Swimrun seperti ini. Swimrun ini ada di Advanced, lalu ada di sini nih, Container. Si kotaknya nih ya, notasinya. Di sini ada start, awalnya seperti ini, lalu dia login dulu, terus ada aktivitas mencari barang, kan? Nah, di sini ada decision, barangnya ada atau enggak gitu kan. Ketika tidak ada ya udah selesai aja, nggak jadi beli. Tapi jika ada, dia masukin ke keranjang, lalu membayar gitu kan ya. Membayar ini, dia lanjutkan aktivitas ke aktor kedua yaitu penjual. Penjualnya adalah mengirim nomor resi. Setelah mengirim nomor resi mungkin ada catatan ya. Catatan itu bisa menggunakan teks. Mana ini? Ini teks. Nah, anggapan di sini adalah barang sudah sampai. Sampai. Nah, anggapan barang sudah sampai. Barang sudah sampai, maka aktivitasnya yang selanjutnya adalah paralel. Si pembeli menulis ulasan dan si penjual menerima ya, ini pembeli menerima uang, aja lah, menerima uangnya. Dan selesai. Jadi inilah activity diagram. Jadi ini adalah perpanjangan atau turunan dari use case ini. Satu use case doang sebenarnya, cuma membeli doang. Tapi kita bisa panjangkan seperti ini gitu kan ya. Di sini ada loginnya juga ada, membayarnya pun di sini ada gitu kan ya, membayarnya ada. Aktivitas membayar dan aktivitas loginnya pun masuk ke dalam activity ini. Dan di sini juga kita lihat ada dua aktor, pembeli dan penjual. Dari login, membeli barang, ada decision-nya gitu kan. Terus ada yang uh, ini fork-nya untuk ke aktivitas yang dilakukan secara paralel dan ini ending-nya di sini. Ending-nya beberapa ya, bisa ada tiga ending walaupun sebenarnya bisa jadi kesan satu, tapi kita sengaja buat tiga aja biar tidak garisnya tidak saling tumpang tindih seperti itu. Ini barang tipe. Oke, ya inilah activity diagram, cukup sekian, simple sih activity diagram itu. Intinya adalah satu use case kita kembangkan lagi menjadi aktivitas-aktivitas lebih detail seperti itu. Di sini mungkin bisa lebih advance lagi ya, kita mau membayar yang menggunakan apa, bisa pakai decision lagi sebenarnya. Seperti yang dilakukan di sini nih, membayar pakai uang digital kah atau lewat transfer itu. Kita bisa pakai decision lagi, tapi kita coba langsung aja dulu membayar dan mengirim nomor resi. Dan tolong diingat adalah aktivitas-aktivitas yang di sini adalah aktivitas yang terjadi di sistem, bukan aktivitas manual yang terjadi. Anggaplah tadi mengirim barang itu kan bukan yang terjadi di sistem gitu kan, atau menerima barang nyampe oleh kurir gitu kan, itu kan bukan yang terjadi di sistem, makanya hanya kasih keterangan not saja seperti ini gitu kan. Karena itu aktivitas yang terjadi di luar sistem gitu kan. Yang kita tuliskan di sini adalah yang berkaitan dengan sistem saja. Dan jangan lupa inilah kata
kerja ya, dan ini adalah pembeli itu ini Swimland ini adalah aktornya. Ya, seperti ini aja sebenarnya activity diagram itu cukup singkat dan simpel. Mirip flowchart ya, mirip flowchart, cuman ada beberapa aturan yang tadi kan ini nggak boleh dua garis keluar bersamaan, nggak boleh, makanya kita pakai ini. Atau nggak boleh dua garis masuk bersamaan gitu kan ya, bisa pakai join juga gitu. Jadi ada aturan-aturan yang harus dipahami untuk pembuatan activity diagram ini. Rekan-rekan bisa menggunakan tools lain seperti Visio kalau ada, UML-nya, Visio terbaru mungkin ada, tapi di sini saya pakai Draw.io yang gratisan, jadi enak juga, online juga, jadi bisa dilakukan dimanapun. Oke, kiranya cukup sekian video singkat ini juga dari pertemuan 3 atau video ketiga yang membahas activity diagram. Kita jumpa di video-video selanjutnya dengan tema-tema yang berbeda. Saya Gelar Aditya Pratama, terima kasih.